Kisah salah seorang abid, atau yang disebut sebagai ahli ibadah, yang diberikan usia hingga mencapai 500 tahun. Ia menghabiskan hidupnya hanya untuk beribadah kepada Allah, hingga sesaat sebelum meninggal. Abid tersebut juga berdoa kepada Allah, supaya diwafatkan ketika dalam keadaan sujud. Kisah ini dinukil dari sebuah karya Al-Hafiz Al-Munziri, dalam kitabnya yang berjudul Al-Targhib wa At-Tahrib. Dikisahkan pada suatu hari, malaikat Jibril datang menemui Rasulullah, dan menceritakan, "Wahai Rasulullah, tahukah engkau? Dahulu di zaman Bani Israel, hiduplah seorang lelaki tua yang sangat rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah pindahkan lelaki tua itu ke sebuah pulau, yang tidak memiliki akses untuk keluar masuk ke pulau tersebut. Itu semua karena kecintaan Allah kepadanya. Di pulau tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan mata air yang besarnya seukuran ibu jari, yang memancarkan air bening untuknya. Adapun dari segi makanan, Allah menumbuhkan satu pohon delima, yang setiap malamnya memberikan buah yang matang, untuk dimakan oleh lelaki tua tersebut. Dalam keseharian hidupnya itu, hanya disibukkan dengan beribadah kepada Allah. Ketika sore menjelang malam, lelaki soleh itu turun dari gunung untuk mengambil air wudhu. Lalu ia pun mengambil satu buah delima, yang sudah matang untuk dimakan, dan langsung melaksanakan sholat. Ketika sudah mendekati ajalnya, lelaki tua itu berdoa kepada Allah supaya ia diwafatkan dalam keadaan sujud. Ia juga memohon kepada Allah supaya jasadnya tersebut dapat terlindungi dari kerusakan yang ada di bumi, maupun dari benda-benda lain. Ia memohon agar jasadnya tetap utuh dalam keadaan sujud, hingga ia dibangkitkan kembali pada hari kiamat nanti. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doanya. Ketika lelaki yang ahli ibadah itu meninggal dunia, kami yang mengurus untuk memandikan jenazahnya, mengkafani, mensholatkan, hingga kemudian kami menguburkan jenazahnya di pulau tersebut. Kemudian Rasulullah berkata, "Sungguh sangat luar biasa ya Jibril." Lalu malaikat Jibril kembali melanjutkan lagi pembicaraannya, "Begitulah wahai Rasulullah. Akan tetapi ketika di hari kiamat kelak, dia yang akan memprotesku." Rasulullah bertanya, "Protes bagaimana wahai Jibril?" Malaikat Jibril menjawab, "Nanti pada hari kiamat, ketika namanya sudah dipanggil oleh Allah saat amal ibadahnya, mulai ditimbang di Yaumil Mizan, pada hari pertimbangan amal. Maka pada saat itulah dia akan memprotes Allah ketika tiba gilirannya dipanggil untuk ditimbang antara amalan dan dosanya. Dan dia begitu yakin bahwa dirinya akan masuk surga dengan amal ibadahnya yang ia kerjakan selama hidup di dunia. Kemudian majulah ia berdiri di timbangan tersebut untuk ditimbang amal ibadahnya. Begitu ditimbang amal ibadahnya begitu banyak, sehingga kandaslah sebelah timbangan amal ibadahnya itu sampai ke tanah. Sedangkan timbangan yang sebelah dosanya sangatlah ringan, karena dosanya yang sedikit, sehingga timbangan sebelah kirinya itu sampai terangkat ke atas. Kemudian berkata para malaikat kepadanya, "Salamun qaulam mir Rabbir Rahim." Salam sejahtera dari Tuhanmu, yang maha penyayang. Dan sekarang masuklah engkau ke dalam surga, dengan penuh kesejahteraan dan keselamatan. Kemudian Allah berfirman, "Wahai hambaku, sekarang masuklah engkau ke dalam surga dengan ridho dan kasih sayangku." Ketika lelaki tua itu mendengar bahwa ia dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ridho dan kasih sayangnya, maka lelaki tua itu pun tidak mau turun dari timbangan mizan. Seraya berkata, "Ya Allah, aku tidak mau masuk ke surga dengan ridho dan kasih sayangmu, tapi aku mau masuk ke surga dengan amal ibadahku, yang sudah aku kerjakan selama 500 tahun. Aku korbankan seluruh waktuku selama di dunia hanya untuk mengabdi kepadamu. Aku selalu membasahkan lidahku semata-mata hanya untuk berzikir kepadamu selama 500 tahun. Dan pada hari ini telah aku saksikan, jika amal ibadahku lebih banyak dibandingkan dengan dosaku. Dan hari ini aku ingin masuk surga dengan amal ibadahku itu." Kemudian Allah berfirman, "Wahai hambaku, baiklah jika itu yang engkau inginkan dariku. Jika engkau tetap ingin masuk surga dengan amal ibadahmu, maka sekarang kita timbang sekali lagi." Kemudian lelaki tua itu berkata, "Kenapa harus ditimbang lagi ya Allah? Bukankah tadi engkau sudah melihat jika amal ibadahku lebih banyak dibandingkan dengan dosaku?" Maka Allah berfirman, "Sekarang harus ditimbang sekali lagi, karena engkau mau masuk ke surga dengan amal ibadahmu, maka akan aku timbang. Mana lebih banyak di antara amal ibadahmu, dengan nikmat yang telah aku berikan untukmu selama hidup di dunia." Kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat, "Sekarang timbang kembali antara amal ibadah yang sudah ia kerjakan selama 500 tahun, dengan nikmat yang sudah aku berikan kepadanya selama hidup di dunia." Maka dicabutlah oleh Allah nikmat penglihatannya, lalu diletakkan di sebelah timbangan kirinya. Kemudian diletakkan kembali amal ibadahnya, yang sudah ia kerjakan selama 500 tahun di timbangan yang ada di sebelah kanannya. Maka seketika itu timbangan yang diletakkan nikmat penglihatan dari Allah itu turun hingga ke tanah. Itu belum ditambah lagi dengan nikmat lain yang diberikan oleh Allah. Kemudian Allah berfirman, "Wahai hambaku, sudahkah engkau saksikan betapa banyak nikmatku yang sudah aku berikan untukmu sehingga engkau dapat beribadah selama 500 tahun? Seandainya nikmat penglihatan tidak aku titipkan padamu, mampukah engkau melihat sehingga engkau bisa mempelajari kitab-kitab, dan supaya amal ibadah yang engkau kerjakan itu benar dan sah? Selama engkau tinggal di pulau sendirian, jika tidak aku berikan untukmu penglihatan, mampukah engkau bertahan hidup dan selamat selama hingga 500 tahun lamanya? Karena pada hari ini engkau ingin masuk surga dengan amal ibadahmu, sedangkan amal ibadahmu sangat sedikit.
dan tidak sanggup untuk memasukkan dirimu ke surga. Kemudian Allah berfirman, sekarang masukkan ia ke dalam neraka. Maka lelaki tua itu berkata, dengan rahmat-Mu ya Allah, masukkan aku ke dalam surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permohonannya, lalu ia pun kembali dihadapkan kepada Allah. Kemudian Allah bertanya kepadanya, wahai hambaku, siapakah yang telah menciptakan dirimu dari tidak ada sehingga ada? Lelaki tua itu menjawab, engkau ya Allah. Siapakah yang telah memberikan kekuatan untukmu sehingga engkau bisa beribadah selama 500 tahun? Engkau ya Allah. Siapakah yang telah menempatkan dirimu di atas sebuah bukit yang terletak di tengah-tengah pulau? Memberikan untuk dirimu air yang tawar dari air yang asin, memberikan untuk dirimu buah delima setiap malamnya. Padahal buah delima hanya berbuah sekali dalam setahun. Dan engkau juga telah meminta agar diwafatkan dalam keadaan sujud, dan aku telah mengabulkan permintaanmu. Lelaki tua itu menjawab, engkau ya Allah. Kemudian Allah berfirman, semua itu atas ridho dan kasih sayangku. Dan dengan ridho dan kasih sayangku pula, engkau masuk ke dalam surga. Masuklah hambaku ini ke dalam surgaku, sebaik-baik hamba adalah engkau, wahai hambaku. Kemudian malaikat Jibril pun berkata kepada Rasulullah, segala sesuatu itu terjadi hanya dengan rahmat Allah. Wahai Muhammad, hadits riwayat Al-Hakim.